Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara dengan tema harmoni dan hak kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi. Next. Yang pertama yaitu konsep yang akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Ardia dan Siti Hajariani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang pertamanya itu pengertian dari warga negara. Pengertian dari warga negara secara umum merupakan penduduk yang menetap di sebuah negara atau bangsa, baik berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya, yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, amandemen tentang warga negara dan penduduk di Indonesia diatur di dalam pasal 26 dan pasal 27. Next. Selanjutnya yaitu pengertian hak dan kewajiban. Hak secara umum merupakan sesuatu yang sepatutnya diterima oleh seseorang setelah orang tersebut memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh seseorang dengan legitimasi yang berlaku dalam masyarakat ataupun di dalam hukum. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan hukum lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu harmoni, hak dan kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi. Nah, sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat bangsa. Next. Selanjutnya yaitu realita, yang akan dipresentasikan oleh Saudara Nova. Saya persilahkan. Ya, kedua adalah realita, silakan. Hak dan warga negara di bidang ekonomi, realitanya di Indonesia itu ada 3. Setiap warga negara itu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Terus yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan atas penghidupan yang layak. Terus yang ketiga, setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalamnya. Jadi ini maksudnya kayak kita emang benar-benar setara gitu dalam hukum, dan kita tuh juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan apapun itu secara halal tentunya, dan mendapatkan kehidupan yang layak. Dan itu juga harus, dan ini sudah dijamin sama negara, dan harusnya negara pun juga bisa melakukan regulasi-regulasi ke depan yang lebih baik lagi untuk pekerjaan di Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik. Saya kembalikan ke Saudara Nova kembali. Oh iya, selanjutnya maaf tadi, kewajiban warga negara di bidang ekonomi. Yang pertama adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh. Kenapa kok ini masuk? Karena kalau misalnya Indonesia diserang musuh, itu ekonomi Indonesia pasti akan anjlok dan pasti akan ada resesi dan sebagainya. Terus yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak retribusi yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Ya, tetap ini kewajiban warga negara harus membayar pajak apapun itu jenisnya. Atau kalau misal punya motor itu juga harus bayar pajak, ada pajaknya. Usaha pun juga ada pajaknya. Jadi ada timbal baliknya untuk negara juga. Terus yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan yang ada tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya. Next, apakah masih ada lagi? Saya kembalikan moderator.
Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu masalah yang akan dipresentasikan oleh Putri Arum dan Aziza kepada saudari, saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada masalah yang ditimbulkan. Masalah atau pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi yang paling sering dilakukan yaitu penyalahgunaan uang negara demi untuk kepentingan pribadi atau biasa disebut dengan korupsi. Pelanggaran terhadap wajib pajak atau bayar pajak dan melakukan berbagai cara untuk menguntungkan diri sendiri walaupun merugikan orang lain atau biasa disebut dengan nepotisme. Kemudian sebagai faktor penyebab terjadinya pelanggaran dalam bidang ekonomi, antara lain itu ada 5. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas, kewajaran hukum oleh para pejabat negara. Kemudian yang kedua ada mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik oleh para pejabat yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran para pemimpin terhadap tugas dan tanggung jawab yang dijalankan. Kemudian yang keempat, kurang profesionalnya para aparatur negara dalam mengemban tugasnya. Dan yang terakhir ada kurang dijunjung tingginya hukum yang berlaku di Indonesia. Next. Oke, di Indonesia sendiri, sekarang korupsi telah menjadi gurita dalam sistem pemerintahan dan merupakan gambaran dari betapa buruknya tata pemerintahan di negara ini. Fenomena ini telah menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta buruknya pelayanan publik. Dan akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil yang berada di bawah garis kemiskinan. Begitu pula pada pembayaran pajak. Ini merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu solusi yang akan dipresentasikan oleh Nur Islamiatul dan Nur Wahyuni. Kepada saudari saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu meningkatkan pengawasan diri masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban negara. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Selanjutnya yaitu meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok dan golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya memperkuat kontrol masyarakat agar para pelaku pengingkaran kewajiban diberi sanksi sosial dan tidak berniat mengulanginya lagi. Kedua, pemberian sanksi yang tegas setiap kali terjadi pengingkaran kewajiban warga negara agar tidak terulang. Selanjutnya, penegakan supremasi hukum yang tidak diskriminatif dan juga adil tanpa memandang status. Selanjutnya, penegakan demokrasi. Selanjutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengoptimalan tenaga di berbagai lembaga negara selain lembaga tinggi negara. Selanjutnya, peningkatan profesionalisme di lembaga pertahanan maupun keamanan negara. Selanjutnya, peningkatan pengawasan terhadap masyarakat. Selanjutnya, peningkatan kerjasama yang bisa memunculkan kerukunan sesama kelompok masyarakat yang harmonis. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Next, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara
tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok atau domisili dalam wilayah negara itu. Itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.